Apa alasan pertama kali mau join PPI? Alasan pertama kali join PPI sebenarnya gue tahun lalu sebelumnya kan juga anggota PPI sebagai staff kewirausahaan. Tapi pas gue lihat dulu tuh PPI lain tuh keren banget gitu, kayak PPI Rotterdam, PPI Groningen, PPI Wageningen dan lain-lain keren banget gitu. Dan gue ngerasa kok PPI HKD nggak bisa kayak gitu, nggak bisa sebesar mereka, nggak bisa seorganisir mereka gitu. Nah gue tuh pengen PPI HKD tuh punya sistem juga, karena gue ngelihat anak-anak HKD tuh banyak potensinya gitu loh. Kita juga bisa ngadain hal yang sama gitu. Dan gue pengen menjadi part of the change ini SKD itu sendiri sih. Itulah kenapa gue join dari PPSKD, nge-crafting dari awal gimana kita bisa ngebuat organisasi seperti PPSKD yang sekarang, dan kedepannya bisa dijadiin patokan buat teman-teman untuk meneruskan PPSKD gitu. Sebenarnya ini ceritanya lucu sih. Jadi kayak pertama kali waktu itu diajak sama Dimas. Jadi Dimas tuh ngajakinnya di cafe yang dimana baru selesai ngafe, ojo OTW pulang. Habis itu dia ngajakin, "Sel, mau jadi ini nggak? Jadi wakil ketua atau presidium gitu." Kayak, "Yaudah, gas," gitu kan. Kirain kayak bercandaan tongkrongan gitu kan ngajakinnya, tapi kayak setelah itu malah jadi serius. Tapi kayak at the meantime waktu itu juga jadi ya seneng-seneng aja sih. Jadi kalau tanya alasan spesifik gak ada, cuman biar seru aja sih gitu. Alasan join PPI waktu itu sebenarnya karena agak dipaksa sama Kak Reski, karena waktu itu kita lagi jalan-jalan ke Amsterdam dan sampai disamperin untuk masuk ke PPI. Terus aku mikir kayak ya udahlah, nambah wawasan juga, biar bisa kenal sama yang lain juga. Terus abis itu Kak Reski kan kayaknya udah banyak pengalaman, jadi biar bisa belajar juga. Alasan utama saya ikut PPI sih lebih ke komunitas sih. Join PPI nyari teman baru, nyari network baru. Terus ya alhamdulillah dapatlah teman-temannya seru-seru, dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru. Ya, good. Ya sebenarnya sih gue ada dua sih sebenarnya. Yang pertama itu dua hal sih, bukan dua alasan, dua hal. Pertama itu gue sebenarnya udah masuk di PPI Belanda ya, di kemitraan. Jadi gue nggak ada konsiderasi nih awal untuk join di PPI NSKD. Cuma pada saat itu nggak sengaja gue mau belajar di DE, ketemu Rifki, Darren. Sekarang ada presentasi dari Dimas. Nah gue terjebak lah di situ, ikut dalam presentasi tersebut. Kemudian gue lihat, kok nggak ada kajian strategis. Terus diskusi-diskusi, karena menurut gue kajian strategis itu cukup penting dalam suatu organisasi ya. Khususnya kalau secara background ya, PP Belanda itu kan organisasi perjuangan dalam sejarahnya. Jadi menurut gue perlu kajian strategis, apalagi kita bagaimana nih kita mengkoneksikan disiplin ilmu kita kepada isu-isu strategis di Indonesia gitu. Yang pertama diajak sama Dimas, terus yang kedua karena aku dulunya kerjanya sekretaris juga selama 4 tahun, dan aku merasa bisa mengimplementasikan apa pengalaman aku selama bekerja itu di PPI ini. Terutama aku juga senang mengkoreksi hal-hal yang detail kalau dalam tulisan. Nah, jadi waktu itu kan baru sampai tuh kan Enskede. Terus kayak wah kayaknya seru juga kalau kumpul-kumpul sama orang-orang Indo di Enskede. Terus apalagi kalau jadi anggota kepanitiaan PPI kan jadi punya pengalaman ekstra di Belanda gitu. Jadi ya makanya kayak giat banget pengen nyari gimana sih cara masuk PPI. Awal-awalnya saya melihat mungkin dari pengalaman pas 20 Fest kali ya, pas Food Festival tahun lalu. Jadi saya tertarik mau masuk PPI dan juga dirangkul sama orang-orang Indonesia kan. Jadi kayak merasa lebih nyaman lah dibanding sama orang internasional gitu. Gua gabung ke PPI itu gara-gara penasaran berorganisasi di sini sebenarnya. Ditambah bisa kenalan sama teman-teman dari Indonesia juga yang sama-sama belajar jauh ke Belanda. Kenapa aku pertama kali join PPI? Ya pada awal tahun aku pengen tahu gimana sih working environment dalam environment yang agak profesional itu gimana, dan juga untuk mendapat experience, dan alhamdulillah aku udah mendapat
dua-duanya. Diajak Dimas sih sebenarnya. Tapi other than that, aku tertarik karena perkumpulan pelajar Indonesianya. Jadi ingin merasakan kebersamaan lagi, kekeluargaan di sama anak-anak Indonesia. Terus juga ingin mengasah hard skill, soft skill, terutama di bidang organisasi yang nggak bisa didapatkan di kuliah. Waktu itu diajakin Pak Ketua untuk jadi bendahara, jadi ya udah yuk gas. Kenapa join PPI Enskede waktu pertama kali? Karena pengen waktu itu membawa perubahan di PPI Enskede supaya bisa lebih baik dari sebelumnya dan bisa mengharumkan nama PPI Enskede di antara PPI-PPI lain di negara Belanda. Alasan pertama kali join PPIE adalah ingin menambah wawasan dalam berorganisasi dan juga ingin mengontribusi untuk meningkatkan organisasi pelajar Indonesia di Enskede. Apa pengalaman menarik selama di PPI Enskede? Pengalaman menarik itu di bagian penulisan antologi sih, karena kebetulan aku in charge sebagai penanggung jawab juga di situ, dan itu pertama kalinya untuk jadi persons in charge di penulisan antologi, apalagi skalanya di NSKD ya, ada 16 penulis dan kita juga kontak ke kedutaan besar di Den Haag, jadi itu menarik banget sih, apalagi bisa diterbitkan jadi buku fisik. Kalau buat gue sih karena ketemu sama banyak orang yang karakternya beda-beda ya, jadi belajar juga untuk gimana menyesuaikan diri sama kondisi-kondisi baru, terus kenal sama ternyata banyak orang yang mindset itu beda-beda sama gue. Pengalaman menarik apa ya? Banyak, kayaknya nggak bisa dipilih salah satu deh. Pengalaman yang paling tidak terlupakan di selama PPI itu ketika kita ikut lomba, karena ikut lomba ada menang, kalah, terus perasaan kayak seperti adrenalin ketika menang, ketika mengangkat piala ataupun ketika kalah, dan harus membesarkan hati teman-teman yang bermain juga, itu satu pengalaman yang tidak bakal terlupakan sih selama di PPI Enskede. Pengalaman menarik sebenarnya karena kita menyatukan banyak kepala sih, ada divisi S1, S2, S3, dan sebagai ketua PPI Enskede ini bukan kayak ketua BEM yang orangnya sama semua gitu, tapi cara berinteraksi ke mereka semua tuh beda-beda gitu. Sama anak S1 kita harus kayak asik banget, sama S2, S3 kita harus agak santun dan lebih profesional, dan kita juga sama diaspora gitu. Semua interaksinya itu berbeda-beda, dan sebagai ketua PPI kita harus menjadi orang yang bisa merangkul semuanya gitu, bisa mengakomodir semuanya gitu. Nah itu sebenarnya pengalaman menarik dan challenging selama gue PPI Enskede sih itu. Pengalaman paling menarik di PPI Enskede itu waktu aku dikasih kesempatan untuk host webinar, dan itu juga ada duta besar Belanda juga di Indonesia. Itu kayaknya seru banget sih karena waktu itu aku masih tahun pertama dan bisa begitu. Because to me it's one of the biggest events, and we also like organize it with not just the management, not just the pengurus PPI, but also the people like members that usually aren't a pengurus PPI but would want to volunteer and help like promote our culture as well as other PPIs like PPI Defender. Kalau buat gue sih karena ketemu sama banyak orang yang karakternya beda-beda ya, jadi belajar juga untuk gimana menyesuaikan diri sama kondisi-kondisi baru, terus kenal sama ternyata banyak orang yang mindset itu beda-beda sama gue. Gue melihat cukup diverse sih teman-teman di sini, cara kita komunikasi gitu. Karena selama pengalaman gue organisasi di Indonesia kan rata-rata menurut gue teman-teman itu masih mobilisasi itu lebih mudah. Kalau di sini kan memang backgroundnya beda ya, karena privilege. Jadi menurut gue itu tantangan sekaligus pengalaman menarik bagaimana gue bisa komunikasi. Terus juga gue ini tipikal orang yang banyak ide gitu. Kadang-kadang ya mungkin karena gue ENTP ya, jadi kadang-kadang ide gue itu harus benar-benar bisa di drive sama diakomodir gitu loh, satu-satu sama orang-orang yang detail dan ngerti gitu loh. Nah menurut gue Dimas juga oke sih gitu.
pengalaman paling menarik menurut aku itu, dan mungkin menurut banyak orang juga sih, itu pengalaman yang kita dapat dari event Twente Fest, yaitu event PPI SKD yang paling gede. Ya. Pas di PPI itu adalah waktu kita mengadakan Twente Indonesian Festival tahun ini, karena itu adalah event terbesar kita dari tahun-tahun sebelumnya, dan itu cukup ramai juga, dan kita juga having fun di sana. Pengalaman yang paling menarik menurut saya itu yang pas Twente Festival, yang pas Food Festival. Soalnya jujur pas Food Festival itu lumayan banyak ada ups and downs, dan juga ada banyak mungkin kayak permasalahan internal segala macem, tapi saya juga merasa ada keseruan di balik itu, dan juga ada proses dan perubahan yang I feel that happens to myself. Twente Fest sih sebenarnya. Jadi ketua art festival, it's a whole new experience. Apalagi sekarang skalanya besar banget. Bisa dibilang internasional juga ya. Dan kita bikin acara Indonesia buat orang-orang di Belanda, which is very great I think. Jadi itu sangat-sangat seru dan nambah banyak banget pengalaman. Mungkin pas Twente Fest kali ya. Twente Fest mungkin waktu itu menarik banget karena kita benar-benar berbulan-bulan nyiapinnya, dan ya whatever outcome yang keluar, tapi itu aku ngerasa itu kita udah paling sesolid mungkin, sekencang mungkin lah. Waktu ditunjuk juga untuk jadi ketua Twente Sport Festival, karena di situ jadi belajar gimana sih ngorganisasi jadi ketua yang bener-bener ketua. Terus belum lagi karena Twente Sport kan juga satu kesatuan sama 3 acara lainnya, itu jadi kayak ngerasain juga ngebantuin yang food and art. Jadi benar-benar pengalaman yang memorable banget lah itu. Menarik. Jadi 2 hal sih, jadi presidium itu sendiri sama jadi ketuanya. Ya, jadi ketua Twente Fest Indonesia 2023. Jadi kalau yang di presidiumnya itu serunya adalah juga kolaborasi sama kota-kota lain. Jadi kayak kita ketemu orang baru, teman baru, jadinya kayak seru juga. Buat ngurusin juga secara internal pun juga jadinya harus jadi belajar juga jadi wakil ketua. Tapi kalau pas jadi ketua Twente Fest itu jadinya malah ya agak-agak keteteran sih sebagai ketua. Jadi karena pertama kali, tapi seru juga lah gitu, banyak happy-nya juga di sana gitu. PPI tahun 2020. Menurut gue yang paling menarik sih kerjain Twente Sport Festival dan bantu-bantu juga di Food and Art ya. Karena dapat pengalaman kerjanya banyak di situ, dan ya seru-seru aja sih, kita capek-capek bareng sampai malam ngerjain tugas-tugasnya semua. Sama sampai di hari H juga kita kan sebagai panit paling akhir. PPI 2023 ini kan jauh lebih capek dari PPI sebelumnya. Kok lu mau sih tetap stay sampai akhir? Karena ya kalau udah dimulai harus sampai habis. Tetap stay karena aku ngerasa PPI yang tahun ini itu orang-orangnya tuh kayak bener-bener ambis banget, dan kita kayaknya tuh bener-bener pengen improve PPI, dan I just feel like I wanted to be a part of it gitu aja. Jadi kenapa aku memutuskan untuk stay sampai akhir? Karena aku nggak mau ngecewain semua teman-teman di PPI, dan juga nggak mau ngecewain ketua PPIE yang mereka udah ngasih kepercayaannya ke aku sebagai ketua divisi komunikasi dan informatika. Kenapa stay sampai akhir? Kalau buat gue sih tanggung jawab sih. Gue pasti menyelesaikan apa yang gue mulai. Karena saya stay walaupun ya benar capek, tapi saya stay karena satu udah nyaman di PPI, dan juga kalau misalkan PPI nggak tahu mau ngapain. Kenapa ya? Karena dari awal udah komitmen. Jadi walaupun capek, walaupun sibuk banyak tugas, jadi ya harus dikerjain. Soalnya ini tanggung jawab juga. Karena di PPI SKD ini pengalaman yang mungkin gak akan terulang kembali di waktu yang
sama gitu ya. Kalaupun suatu saat itu join lagi di PPI NSKD mungkin akan berbeda dengan timnya gitu ya. Jadi aku nggak ingin menyanyiakan apa memori yang saat ini bisa aku dapatkan sih. Sebenarnya nggak capek banget juga sih. Capek sih capek, tapi karena kita rame-rame banyak teman, terus tingkat capek sama tingkat serunya tuh setara gitu loh. Jadi saling overlap, jadi ya capek. Tapi balik kecapean itu juga banyak banget hal-hal positif lainnya, jadi I stay with everyone here. Nggak tahu sih, karena mungkin background sebelumnya aku juga PPI Belanda, mungkin jadinya ada pengalaman kayak mirip-mirip lah mungkin pengalamannya. Kenapa bisa bertahan sampai akhir? Karena pertama mungkin ingat sama komitmen di awal, jadi karena pengen perubahan PPI NSKD ketika merasa capek dan melihat ke belakang ternyata belum ada perubahan signifikan yang dihasilkan, itu menjadi pemecut semangat sih, jadi bertahan terus membuat program yang lebih baik lagi. Terus yang kedua juga adalah rasa bangga sebagai anggota PPI NSKD, karena di PPI NSKD kan kita bekerja secara sukarela. Nah, yang membakar semangat itu adalah rasa bangga itu tadi ketika kita ikut perlombaan dan menang dan nama NSKD dikenal di kancah PPI di Belanda, itu rasa bangga yang menjadi pembakar kenapa bisa terus bertahan. Karena menurut gue kerjain sesuatu itu gak boleh setengah-setengah, dan ya gue pengen ngelihat aja prosesnya dari awal tahun, dari pembentukan staff sampai akhirnya kita lihat gimana acaranya selama 1 tahun ini. Kenapa aku stay di PPI NSKD walaupun kita semua capek? Ya aku ya sebenarnya gara-gara 20Fest dan gara-gara aku nyaman dengan PPI NSKD juga. Gara-gara kita semua orang Indonesia yang studi bersama di Belanda. Dan aku deep down aku juga seneng sih kerja sebagai marketing dan sebagai dekor di 20Fest, jadi ya aku juga seneng kerjanya. Pertama gue ingin, karena gue dari NSKD, gue pengen NSKD dikenal nih sama orang luar. Walaupun yang sekarang kan orang taunya PPI Belanda, PPI Rotterdam, yang kota-kota terkenal. Gue maunya itu PPI NSKD juga terkenal. Jadi apalagi khususnya di pemerintahan ya, di Indonesia gitu loh. Jadi gue pengennya, jadi gue kayak ngadain webinar, terus podcast gitu. Terus ya gue mengupayakan semaksimal mungkin gimana PPI NSKD bisa dikenal dalam segi bukan hanya eksistensi tapi esensi dalam karya-karya, pemikiran-pemikiran lah, riset dan sebagainya. Sebenarnya gue gak ngerasa kecapean ya, karena yang ngebuat capean gue juga kan ya, yang ngebuat sistem dan lain-lain, dan anak-anak ngikutin sistem yang gue buat kan sebenarnya. Jujur ya, PPI ini nggak capek-capek banget menurut gue, karena PPI itu kayak escape mechanism gue untuk studi gue. Karena kalau gue bosen atau buntu pas gue studi, hobi gue tuh PPI-an, kayak ngelit seseorang, ngelit sebuah organisasi. Nah itu tuh hobi gue. Jadi kayak orang-orang kadang ada yang Mobile Legend, ada yang sport, tapi hobi gue ngelit organisasi sih. Jadi gue ngerasa enjoy aja sih, nggak ngerasa capek-capek banget gitu. Oke, gue mau berterima kasih ke Dimas karena udah ngenalin gue sama PPIE, dan semua anggota PPIE karena udah mewarnai hidup gue di Belanda. I love you all. Aku pengen berterima kasih kepada Raihan Bayu Aji karena dia itu udah berjalan sebagai ketua dekor yang asik dan selama aku kerja di dekor untuk beberapa hari itu aku merasa kayak nyaman sama Raihan. Jadi terima kasih Raihan. Saya ingin berterima kasih kepada Dimas karena dia telah menjadi ketua yang menurut saya memiliki jiwa leadership yang bisa dibilang bagus banget, dan semua orang tuh ketika di tanda kutip diarahkan nama dia semua itu nurut dan melihat dia sebagai sosok yang patut ditiru. Gue mau berterima kasih sama Darren karena lu pergi gue jadi ketua divisi internal. Thank you, Der. Gua mau berterima kasih sama Dimas karena udah ngasih pengalaman di organisasi yang menurut gua next level lah dari apa yang gue alamin. Gue mau berterima kasih kepada anggota pengurus-pengurus yang lain for being
very fun people to work with. Mau berterima kasih ke semuanya, semua pengurus PPIE karena kalian udah capek-capek mau berkontribusi, meluangkan waktu kalian, dan maaf juga kalau aku jadi bendahara yang cerewet. Gue mau berterima kasih ke Elvin karena dia yang membujuk gue buat masuk ke PPI dulu. Dan itu bukan jadi pilihan yang gue nyesali sekarang. Dan terima kasih kepada seluruh warga Enschede, terutama mahasiswa di Enschede, terutama lagi atlet-atlet olahraga yang pernah mengharumkan nama Enschede di pertandingan olahraga, karena tanpa kalian program-program yang saya rancang tidak akan berjalan. Dan terima kasih juga kepada komunitas-komunitas keagamaan di Enschede yang turut meramaikan dan mengakomodir minat dari mahasiswa Enschede sehingga dapat saluran secara positif. Aku mau terima kasih ke Dimas. Aku mau terima kasih ke Dimas karena udah ngajakin, dan aku nggak akan menyesali apa yang sudah aku putuskan. Malah aku bersyukur karena aku punya pengalaman organisasi juga. Sebelumnya aku nggak punya pengalaman organisasi di kampus di Indonesia karena fokus kerja waktu itu. Jadi this is my first time and it's so interesting. Gua mau berterima kasih sebenarnya ke semua teman-teman PPI Enschede yang berkolaborasi ya, telah membantu semua kegiatan PPI Enschede ya. Khususnya di divisi gua karena memang kita organisasi yang cukup ramping dan mau bekerja bareng gitu loh. Walaupun di luar divisinya itu mau bareng-bareng kita untuk kerja gitu kan. Terus gue juga terima kasih juga sama ketua 2023 yang memang bisa mengakomodir semua ide-ide kita nih kepala divisi sehingga bisa terrealisasi gitu. Aku mau berterima kasih kepada teman-teman PPIE semuanya dan juga ketua PPIE, Dimas, Ansel, dan ketua-ketua lainnya karena kalian sudah bekerja keras untuk mengontribusikan dan juga meluangkan waktu kalian di tengah kesibukan kuliah dan juga kerja, ada yang skripsi dan lainnya. Dan ya, gue makasih ke Dimas sih ya, karena dia yang ngajak gue. Karena dia ngajak gue, jadi kayak dari satu sisi juga pengen belajar next step lagi, itu jadi wakil ketua, dan step selanjutnya itu jadi ketua TWNTFest Indonesia 2023. Which yang challengingnya sangat berat disadari setelah dilewati, tapi ternyata semua udah lewat, dan ya thanks a lot about that. Gua mau berterima kasih ke semua orang di PPI Enschede dan semua ketua divisi, semua manajer, semua panitia. Kalau disebutin satu-satu nggak bisa sebenarnya karena nanti pilih kasih. Dan jujur gue memang sangat berterima kasih ke semua orang sih, karena siapapun dia, sekecil apapun role-nya dia, sangat berkontribusi dengan apa yang kita kerjain gitu. Jadi gua rasa PPI Enschede nggak bisa kayak sekarang tanpa a single one of them gitu. Sampai jumpa di lain hari. PPI Enschede 2003 pamit. PPI Enschede 2023 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 pamit. PPI 2023 pamit. PPI Enschede 2023 pamit. PPI Enschede 2023 pamit. PPI Enschede 2023 pamit. PPI Enschede 2023 pamit.